Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin. Pak Tutus akan mengabsen dahulu ya anak ya. Habibi. Ada, hadir Pak. Ariza. Hadir, Pak. Samsudin. Hadir, Pak. Hadir. Jamali. Ada Pak. Lydia. Hadir. Alhamdulillah. Kita. Ada Pak. Husnul. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Hampir semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pelajaran hari ini adalah tentang kalimat thayyibah, Allahu Akbar dan Masya Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan bertanya kepada kalian. Coba sebutkan macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama Habibi. Macam-macam kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Ya, cukup satu aja. Samsudin. Perhatikan gambar ini anak-anak, ya coba diperhatikan. Ini gambar seorang anak yang sedang berdoa dan membaca. Allahu Akbar. Ini ada tulisannya di bawah. Untuk anak-anak langsung paham dengan lihat ini ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran, ya. Sebelum pelajaran kita mulai, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan tulisan, kalian dapat menjelaskan pengertian kalimat thayyibah Allahu Akbar, Masya Allah, dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dengan melihat dan mengamati slide PowerPoint, kalian dapat membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar dan Masya Allah dengan baik dan benar. Sekarang saya akan membentuk kelompok untuk kalian. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak, ya. Kelompok pertama bernama Soekarno. Kelompok pertama ini Habibi dan Samsudin. Kelompok pertama. Kelompok kedua bernama Soeharto, Jamali dengan Husnul. Kelompok ketiga bernama Habibi, kita sama Ariza. Dan kelompok yang keempat ini saya kasih nama Abdurrahman Wahid, Lydia dan Saiful. Sudah paham anak-anak? Untuk Paham, Pak. nama kelompok. Pak. Oke, ini sekarang peta konsepnya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat thayyibah. Itu ada Allahu Akbar, ada Masya Allah. Itu pengertian dari Allahu Akbar, waktu pengucapan Allahu Akbar, dan hikmah mengucapkannya. Yang Masya Allah, pengertian, waktu pengucapan, serta hikmah mengucapkannya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama menyimak gambar-gambar berikut ini. Nah, ini sedang apakah orang yang ada dalam gambar anak-anak? Azan Bapak. Bagus, adzan. Oke, lanjut. Nah, foto siapakah yang ada di dalam gambar? Bayi. Bayi yang baru Lahir. bayi yang baru dilahirkan. Terus, nah ini gambar apakah? Anak-anak? Bagi zakat. Orang berzakat, bersedekah. Boleh. Atau lebih Jajan. tepatnya,
itu adalah anak-anak yang pulang dari sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga terus apakah yang dimaksud dengan kalimat takbir? Sini penjelasannya. Kalimat takbir atau Allahu Akbar adalah artinya Allah Maha Besar. Yang disebut juga dengan bacaan takbir. Mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap Muslim. Kita sebagai Muslim sifatnya wajib mengagungkan nama Allah. Salah satu cara mengingat kebesaran Allah adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Karena Allah Maha Besar. Allah sanggup menjadikan hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Bagi Allah sangatlah mudah menjadikan hal tersebut. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat takbir? Yang pertama, saat azan. Sebelum kita melaksanakan sholat, pasti akan didahului azan terlebih dahulu. Yang kedua, saat iqamah, ya. Sebelum melaksanakan sholat, tentunya ada iqamah atau bersegera untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, saat melaksanakan sholat atau lebih tepatnya saat takbiratul ihram, kita membaca takbir. Yang keempat, saat malam hari raya Idul Fitri. Dan Idul Adha. Pada malam harinya semua umat Islam seluruh dunia adalah menggemakan takbir karena besoknya sudah hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kelima, pada saat bayi yang baru lahir, sebagai orang Islam, ketika kita menjumpai anak bayi yang baru lahir itu pasti akan diazani. Terus pada saat zikir setelah selesai sholat atau istilahnya kita itu wiritan. Nah, di dalam wiritan itu terdapat kalimat takbir yang kita baca sebanyak 33 kali. Pada saat melihat kebesaran Allah, contoh melihat planet, melihat tata surya, itu merupakan satu bentuk kebesaran Allah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat takbir. Apakah hikmah mengucapkan kalimat takbir? Yang pertama adalah hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Yuk kita melafalkan bersama-sama. Sekarang kalian tirukan kalimat seperti Pak Tutus ucapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Bagus. Sekarang kalimat thayyibah, Masya Allah. Anak-anak, coba amati ini gambar apa? Gunung. Pemandangan. Terus ini pemandangan? Pegunungan. Puncak gunung. Apakah yang dimaksud dengan Masya Allah? Masya Allah artinya adalah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Misalnya teman kita menjadi lomba, ternyata dia dapat juara 1, maka kita ternyata kagum terhadap prestasi dia karena dia berhasil menjadi juara 1 dalam perlombaan.
Masya Allah juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan Berusaha. menentukan adalah Allah. Nah, sekarang kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan Masya Allah? Yang pertama adalah ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contoh tadi sudah saya contohkan, ada pemandangan, ada pegunungan. Nah, itu adalah salah satu contoh kejadian indah yang menakjubkan. Yang kedua, ketika melihat bangunan yang indah dan megah. Misal contoh Menara Eiffel yang ada di Paris, itu adalah merupakan bangunan yang indah dan megah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. 3, saat melihat keindahan pemandangan alam, pegunungan, ataupun pemandangan yang lain yang menurut kita itu indah. Yang keempat, saat mendapat prestasi yang membanggakan. Contoh misal kita mendapatkan ranking 1, itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Maka itu kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Selanjutnya adalah saat melihat orang yang cantik atau tampan. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Hati dan pikiran manusia itu bisa lebih tenang karena bisa mensyukuri segala nikmat pemberian Allah dalam kehidupan tanpa adanya rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Itulah hikmahnya mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Yang kedua, percaya bahwa segala kejadian atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di dunia ini itu sudah dikehendaki Allah. Sekarang kalian tiru dengan yang saya ucapkan ya anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Masya Allah artinya adalah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Kehendak. Sekarang ada tugas kelompok. Sekarang Pak Tutus akan membagikan kartu. Ya, kartu ini tentang kalimat thayyibah yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, nanti kalian cocokkan dengan teman kalian yang sesuai dengan artinya. Apabila kalian sudah menemukan pasangan kartu yang sesuai dengan artinya, kalian berdiri atau mengangkat tangan. Nah, jadi misalnya TV saya kasih tulisan Arab Allahu Akbar. Ternyata artinya di bawah lisan. Nah, sehingga nanti yang cocok maka akan berdiri atau mengangkat tangan seperti itu ya. Ya. Sudah? Oke. Berarti kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita dapat memahami pengertian waktu yang tepat dan hikmah membaca kalimat kalimat Allahu Akbar dan Masya Allah. Nah, sekarang refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Kalimat thayyibah. Masya Allah. Allahu Akbar dan Masya Allah. Allah, bagus. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Menarik. ilmu yang baru. Jadi tahu penerapan Masya Allah. Subhanallah. Jadi lebih paham, tahu apa arti dari Allahu Akbar dan Masya Allah. Masya Allah. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham? Ya? Paham, Bapak? Pak. Kalau semuanya paham. Oke, anak-anak, perlu saya sampaikan, untuk pembelajaran yang akan datang adalah kalimat thayyibah Subhanallah. Tolong kalian pelajari di rumah. Oke, anak-anak? Oke. Oke, Pak Guru. Siap. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. 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 Sekian dari Pak Tutus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tutut.